Selamat malam, selamat datang ke acara Belajar Bersama Atomi. Perkenalkan nama saya Suwanto. Hari ini akan mau sharing kepada teman-teman tentang sebuah hal yang cukup penting di dalam bisnis atomi dan bisnis jaringan. Jadi di depan Bapak Ibu sekalian ada sebuah gambar seorang pakai tas. Jadi hari ini saya mau sharing kepada Anda satu judul namanya Ali dari luar dengan tas kerja. Ya, jadi cerita judul ini tentu ada buku panduannya yang saya baca dari sebuah buku yang sangat luar biasa. Dan judulnya The Out of the Town Aspect with the Briefcase, ya, alih dari luar tas kerja, yang ditulis oleh seorang uh, pemain multi level marketing dan juga mantan perdana menteri di Amerika. Dia menceritakan dia membuat buku ini dan ini menarik sekali. Jadi saya mau sharing kepada Anda tentang maksud cerita ini. Tapi sebelum ke cerita maksud, saya akan ceritakan tentang cerita ini dulu. Dia mengatakan, beberapa tahun yang lalu, saya sedang duduk bersama akuntan saya uh, dan memeriksa keadaan keuangan saya. Sebaiknya Anda menambah asuransi jiwa. Jadi akuntannya mengatakan sebaiknya Anda menambah asuransi jiwa. Katanya keuangan Anda tidak seimbang. Sungguh saya tidak merasa terkejut dengan pernyataan ini. Sepertinya kebanyakan orang, saya memang selalu mengelak bila ada agen asuransi jiwa yang mendatangi saya. Akhirnya dengan berat hati saya membuat janji dengan agen dari sebuah perusahaan asuransi yang terkenal. Agen itu datang ternyata seorang yang benar-benar profesional. Di antara kliennya yang terdapat orang-orang penting yang tinggal di kota saya. Nah, agar proses transaksi pembelian asuransi itu tidak terlalu membosankan, saya mengusulkan agar pertemuan di restoran Meksiko kesukaan saya. Kami pun sepakat agar pertemuan itu diselesaikan cukup dalam 1 jam saja. Tapi ketika dia tiba di restoran, ternyata dia tidak datang sendiri. Seorang pria muda yang berpakaian bagus turut bersamanya. Ya, turut bersamanya. Saat itu saya sudah kaya dan akan pengalaman penjualan baik sebagai murid maupun sebagai guru. Karenanya saya sudah bisa mendengar siapa kira-kira orang yang tidak dikenal itu. Orang itu dikenal dengan sebutan pihak ketiga atau ahli dari luar tas kerja yang dalam bahasa Inggrisnya the out of the house expert with briefcase, ya. Selama di meja makan di agen asuransi saya itu terus-menerus membicarakan mengenai orang yang duduk di sampingnya. Komentarnya hebat mengenai orang-orang itu senantiasa keluar dari mulutnya, misalnya, percayalah, dia jauh lebih hebat dari saya untuk masalah ini. Anda pernah membaca artikel mengutip di mana di harian Wall Street Journal? Anda sudah membaca artikel di majalah Success Magazine. Tahukah Anda bahwa salah satu kliennya adalah pemain inti Phoenix Suns? Nah, lalu lucunya selama penjelasan yang menggebu-gebu, justru si pihak ketiga yang menjadi bahan pembicara itu tidak mengucapkan satu patah kata pun. Ia hanya duduk sambil mendengarkan. Hal yang sungguh menarik yang juga saya perhatikan bahwa pembicara itu sama sekali tidak menyinggung masalah asuransi. Tapi sebenarnya hal itu pun tidak terlalu aneh bagi saya pribadi. Saya tahu bahwa semua bentuk penjualan termasuk asuransi adalah seni menjual orang, bukan produk. Kalau kita sudah bisa membeli hati calon pembeli dengan kejujuran dan sikap kita, maka nantinya calon pembeli tidak akan ragu membeli produk kita. Walaupun saya sepenuhnya menyadari hal itu, tetap saja saya merasa gusar. Apakah agen saya ini masih ingat tujuan pertemuan semula? Padahal kami kan sudah punya 1 jam, hanya sediakan 1 jam. Setelah waktu sementara terus berjalan lagi pula, sebelumnya saya hanya berbicara sebentar dia melalui telepon. Padahal sekarang bisnis asuransi ini sudah semakin rumit, sehingga para agennya sendiri pun kadang-kadang tidak begitu mengerti.
Akhirnya saya meminta bon kepada pelayan karena waktunya sudah habis tanpa membicarakan apapun tentang asuransi. Jadi waktu yang tersedia bagi agen saya itu hanya dipakai membicarakan orang yang bahkan belum pernah saya kenal sebelumnya. Padahal saya juga mungkin malahan tidak pernah menjumpai lagi dengan orang itu. Tapi Wiraniaga ini dengan giginya telah berusaha meyakinkan, jadi agen asuransinya berusaha menginginkan bahwa kehebatan temannya. Demikianlah meyakinkannya sampai saya dilanda perasaan bersalah dan sekaligus berasa menjadi orang bodoh karena tidak mengenal orang yang sehebat itu. Karena waktu memang sudah habis, kami bersiap meninggalkan tempat sementara transaksi penjualan asuransi belum tentu dilaksanakan. Tetapi sang mengambil uang kembalian orang asing itu yang duduk itu yang tidak berbicara tadi akhirnya menggunakan sesuatu yang pertama kali. Bapak Wid, saya sudah sangat kaya akan pengalaman bidang asuransi. Tetapi terus terang saya belum pernah sebelumnya mengenal adanya asuransi dengan harga yang murah yang bisa menawarkan berbagai keuntungan seperti asuransi yang Anda pilih. Nah, inilah yang menarik. 1 jam lamanya saya hanya menjejaki keterangan tentang hebatnya orang itu. Saya jadi berpikir, tentunya orang ini memang pakarnya. Ya, dia pakai bersedia asuransi jiwa. Lagi pula mana mungkin harian terkenal Wall Street Journal memberikan hal-hal yang tidak benar. Kata-kata yang singkat yang ia ucapkan sungguh cukup untuk meyakinkan saya bahwa asuransi inilah yang saya cari. Akhirnya tanpa ragu-ragu lagi, saya segera menyetujui membuang tanda tangan saya untuk pembelian asuransi hingga $500.000. Pengalaman seperti ini menyadarkan kita bahwa ada satu trik yang teramat penting yang perlu diperhatikan agar kita sukses dalam bisnis networking atau bisnis jaringan seperti Atomi ya. Sebenarnya trik ini tidak hanya berlaku bagi bisnis networking tetapi juga untuk segala bidang penjualan. Kalau ingin maju, jangan bekerja seorang diri, tapi libatkanlah pihak ketiga. Jadi, saya teringat sebuah peribahasa lama yang berbunyi, seorang pemuka agama baru bisa dikatakan hebat jika ia berhasil menyebarkan ajarannya di luar lingkungannya. Kalau Anda sudah mengembangkan bisnis sendiri dengan baik dan malahan berhasil mensponsori teman atau atasan Anda, belum tentu mereka benar-benar atasan belum tentu mereka benar-benar 100% yakin bahwa kemampuan Anda. Memang benar Anda adalah upline atau sponsor mereka. Tetapi pasti terlintas dalam pikiran mereka itu bisa terjadi hanya karena Anda sudah bergabung lebih dulu daripada mereka. Padahal mungkin saja bergabungnya Anda juga hanya terpaut beberapa hari daripada mereka. Karena itu wajar-wajar saja kalau mereka tidak begitu yakin akan penguasaan Anda tentang bisnis ini. Akibatnya sulit bagi mereka untuk begitu menerima nasihat dan bimbingan dari Anda. Meskipun demikian, mau tidak mau Anda adalah tetap upline yang menjadi panutan mereka. Anda yang diharapkan bisa memberikan pengetahuan mengenai cara-cara mengembangkan bisnis networking atau bisnis jaringan dengan cepat dan tepat. Kalau gara-gara pengetahuan Anda yang belum begitu mantap, mereka juga jadi tidak begitu paham mengenai hal-hal yang paling mendasar. Usaha mereka menjadi sia-sia, akibatnya mereka bisa kehilangan uang waktu berharga yang sia-sia. Jadi, sekali lagi, Anda harus melibatkan pihak ketiga dalam hal bisnis seperti Atomi. Itu upline Anda atau pihak ketiga. Jadi kita bisa lihat di sini, ya, ahli dari tas kerja kita simpulkan. Jadi konsep pihak ketiga di sini disebutnya out of the how expert briefcase ya. Orang yang luar diperkenalkan sebagai ahli untuk mendukung kredibilitas Anda. Ya, contoh agen asuransi yang tadi kita bilang yang membawa rekannya ahli ya hanya mempromosikan selama satunya penuh tanpa membahas produk ya. Kesalahpahaman orang yang sering terjadi biasanya kekhawatiran adalah saya lebih tua, pendidikan saya lebih tinggi, rumah lebih mewah dari upline saya. Jawaban ini justru lebih baik, jadi kredibilitas Anda sendiri tidak digunakan untuk menjual upline. Ya,
Jadi Anda bukan menggunakan diri Anda, kehebatan Anda. Anda tidak bisa mempromosi diri Anda, teman-teman ya. Jadi mengapa pihak ketiga begitu penting kita lihat? Orang cenderung tidak percaya jika kita memuji diri sendiri. Betul nggak, teman-teman? Orang lebih percaya jika orang lain yang dipuji, ya, lebih objektif, lebih fair gitu kan. Bahkan Gedung Putih pun menggunakan strategi ini, ya mereka pemerintahan ya. Dua dukung ditulis dari orang biasa di negara bagian lain, bukan dari staf presiden. Jadi bukan orang internal yang mempromosi berapa hebatnya presiden, tapi dari orang luar yang mereka gunakan. Ya, jadi cara menerapkan di sini adalah promosi kehebatan upline atau orang pihak ketiga adalah ahli kerja Anda kepada downline Anda atau calon prospek Anda. Biarlah upline Anda yang menjadi ahli kerja yang kredibel. Jadi downline akan lebih percaya pada bimbingannya karena berasal dari orang yang dia tidak kenal, bukan dari atasan langsung ya, teman-teman. Jadi ingat, di bisnis ini Anda tidak bisa mempromosi diri sendiri secara efektif. Libatkanlah pihak ketiga, upline Anda, untuk meningkatkan kredibilitas Anda. Semua orang bisa menjadi pihak ketiga untuk orang lain. Mau upline, downline boleh. Yang penting Anda bisa promosi baik dia. Jadi karena di bisnis atomi ini kita mengenal konsep ABC. A itu advisor, brief itu adalah Anda sebagai member, dan C itu customer, prospek Anda. Jadi Anda membawa prospek Anda, tapi Anda perkenalkan kepada si advisor ini untuk menjelaskan. Jadi sebelum menjelaskan ini, Anda banyak promosi, promosi, promosi. Promosi mengenai kehebatan daripada advisor Anda, apply Anda, atau downline Anda yang Anda promosi kepada prospek Anda. Ya, jadi Anda promosi berapa hebatnya dia udah pengalaman ini, jaringan berkembang ini, tapi promosi yang betul, yang betul-betul, Anda promosi yang banyak. Jadi tinggal nanti dia presentasi sedikit saja, kemungkinan sudah bergabung seperti cerita saya tadi, teman-teman ya. Ya, jadi penting Anda ingat strategi pihak tiga adalah untuk membangun kredibilitas dan kepercayaan dalam bisnis. Jadi bagaimana prospek Anda bisa percaya. Kebanyakan Anda ajak prospek bergabung bukan mereka nggak mau bergabung, tapi mereka kan masih belum percaya dengan Anda. Ya, atau jadi Anda gunakanlah pihak ketiga. Dia orang lain membicarakan lebih fair. Makanya kadang-kadang rumput tetangga lebih hijau, teman-teman ya, betul kan? Jadi teman-teman ingat angka itu ya, teman-teman. Jadi satu hal penting lagi, jangan pernah melakukan cross-selling, yaitu memanfaatkan kepercayaan atau kepentingan pribadi yang merugikan orang lain. Jadi pihak ketiga yang menawarkan diskon khusus jadi pihak ketiga ini kalau Anda promosi baik, jadi upline atau pihak ketiga itu jangan melakukan hal yang aneh-aneh, yang benar aja untuk betul-betul membantunya. Jadi jangan sampai nanti pihak ketiga itu menawarkan diskon khusus di belakang Anda. Jadi Anda upline, Anda promosi upline. Ya, upline Anda ternyata tidak baik. Dia udah Anda promosi baik, dia melakukan hal yang tidak baik di belakang Anda, memprospek prospek Anda. Itu jangan dilakukan. Jadi bisnis ini kerja tim, betul-betul kita bersih jujur. Di bisnis ini kejujuran penting sekali, tapi juga mempromosi ketiga penting. Kalau Anda bisa melakukan hal yang satu ini, teman-teman, percaya bisnis Anda akan besar sekali. Ya, jadi hari ini saya sharing sampai sini tentang ahli dari luar tas kerja. Ingat, strategi pihak ketiga itu sangat penting. Anda tidak bisa mempromosi diri sendiri. Libatkan pihak ketiga atau upline Anda atau downline Anda yang Anda promosi untuk meningkatkan kredibilitas di bisnis ini. Semua orang bisa menjadi pihak ketiga untuk bisnis ini. Mau downline, mau upline, mau cross-line bisa juga. Yang penting Anda promosinya dia lakukan dengan benar. Ya, oke, terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Selamat mempraktikkan, ajak upline Anda sama-sama. Jangan jalankan sendiri dan promosi upline Anda. Dan sebagai upline ingat, usahakan pakai baju yang rapi, semua rapi dengan postur yang bagus juga supaya bisa dipromosi benar ya. Jangan sampai Anda udah dipromosi tapi Anda tidak merapi baju, pakai ini nggak ada rapi. Jadi dalam Anda mempromosi Anda pun agak susah. Jadi Anda harus menunjukkan attitude, sikap juga. Pakai baju rapi kalau bisa, berkenan kalau bisa ada jasnya lagi lebih luar biasa lagi. Dan Anda dipromosi dan Anda tinggal cerita sedikit, orang pasti akan respect. Itu lebih penting daripada Anda menceritakan banyak sekali pada tentang atomi berapa hebat, kasih video berapa hebat, tanpa pihak ketiga susah. Makanya gunakan pihak ketiga
dari video atau ini, dari produk, dari upline Anda atau close line yang positif ya, atau downline Anda untuk mempromosikan bisnis ini. Jangan promosikan lewat diri Anda saja. Oke, terima kasih. Selamat malam. Sampai ketemu.